Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we're going to learn about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang text recount. You can prepare your English course book. Kalian bisa siapkan buku paket bahasa Inggris kalian dan catat apa yang perlu dicatat. In this lesson, you will learn to identify social function, text structure, and language competence of recount text. Jadi pada bab ini, kalian akan mempelajari cara untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari text recount. Not only that, but you will also learn to explain and give information orally or written by paying attention to the social function, text structure, and linguistic elements of recount text. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, tapi kalian juga harus bisa menjelaskan dan memberi informasi secara oral maupun tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari recount text. Now, what is recount text? Apa sih text recount itu? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi text recount adalah sebuah teks yang menjelaskan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Nah, karena ceritanya itu in the past atau di masa lampau, maka kita menggunakan tenses berupa simple past tense. There are 6 types of recounts. There are diaries, letters, postcards, journals, biographies, and autobiographies. While there are 3 types of recount text, there are personal recount, factual recount, and imaginative. Personal recount berarti teks recount-nya menjelaskan tentang pengalaman pribadi. Sedangkan factual recount menjelaskan berdasarkan fakta sebuah kejadian tetapi bukan oleh orang yang mengalami pengalaman tersebut. Lalu yang imaginative berarti bisa dari hayalan si penulis. The structure of recount text is divided into 3 parts. First is the orientation. Second is the series of events. And then third is the reorientation. In orientation, we talk about who, what, where, when. Jadi pada paragraf pertama tentang orientation, kita ngebahas tentang siapa, apa, di mana, dan kapan kejadian tersebut terjadi. Lalu pada paragraf kedua dan berikutnya adalah series of events, kejadian-kejadiannya. Kita menjelaskan kejadian-kejadiannya secara berurutan atau in order. And then the last paragraph is reorientation. We state personal comments about events. Jadi kita memberikan pendapat pribadi tentang kejadian-kejadian tersebut. Let's see an example of recount text on your book on page 123 until 124. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. The bloody battle took place as Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. British Army at that time was part of the Allied forces. The deviant Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. Jadi pada paragraf pertama ini menjelaskan bahwa pada tanggal 10 November 1945 adalah Hari Pahlawan atau Heroes Day untuk mengingat perang di Surabaya. Nah, paragraf ini adalah contoh dari orientation, menjelaskan kapan, di mana, dan apa yang dibahas pada text recount ini. And then on the second, third, fourth, and fifth paragraphs, pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah contoh dari series of events, yaitu urutan kejadian-kejadian yang menjelaskan tentang perang Surabaya tersebut. While the last paragraph is the reorientation, the writer states his comments about the events. Now let's try to answer some questions on page 124. The first question is, what is the passage about? Tentang apakah teks tersebut? The passage is about the Battle of Surabaya. Kita tahu dari mana bahwa ceritanya itu tentang perang di Surabaya? Kita dapatnya dari paragraf pertama dan terakhir. Kita bisa lihat bahwa di situ dinyatakan tentang Battle of Surabaya. Main fokusnya adalah Battle of Surabaya.
The second question is, when did the battle take place? Kapan kejadian tersebut terjadi? The answer is on 10 November 1945. Kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari paragraf pertama. Di situ dinyatakan on 10 November, terus in the year 1945. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tanggalnya adalah November 10th, 1945. Next question. How did the battle influence the national revolution at that time? Bagaimana perang tersebut mempengaruhi revolusi nasional pada waktu itu? The answer is the battle provoked Indonesian and international mass to rally for the country's independence. Jadi, perang tersebut memprovokasi masyarakat Indonesia dan internasional untuk bergabung mendukung kemerdekaan negara tersebut. Nah, tips untuk kalau dapat pertanyaan tetapi nggak ngerti arti pertanyaan tersebut maupun teksnya, kita bisa cari kosakata yang sama. Di pertanyaan ada kata National Revolution. Nah, di teks pada paragraf terakhir kita bisa lihat ada tulisan National Revolution. Untuk mendapatkan jawabannya kita tinggal cari kosakata yang sama tersebut, lalu cari kalimat yang terdekat dengan kosakata tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita belajar dan menambah kosakata, jadi bisa mengetahui jawabannya tanpa menerka-nerka. Well, could you answer those questions? I hope you can. That's all for today. See you next week. Stay safe. Wear your remarks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.